الحمد لله الذي بلغ أمورنا إلى الشهر رمضان شهر رحمة ومغفرة وإتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah sha'imin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada seorang syekh ditanya oleh muridnya tentang makna dan tafsir dari surat Taghabun surat 64 ayat 16. Ya syekh, ay makna fattaqullaha mastata'tum. Wahai syekh, apa sih makna dan hakikat dari bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuan? Maka kemudian syekh itu tidak menjawab, tetapi syekh itu kemudian mengajak muridnya ini ke sebuah lapangan. Kemudian dia prepare dan kemudian dia bicara kepada muridnya, wahai anakku, engkau lihat bagaimana aku berbuat. Nanti aku akan ceritakan apa makna dari apa yang aku lakukan. Maka kemudian syekh itu dia berlari mengelilingi lapangan, 1 putaran, 2 putaran, dia jalan, dia lari cukup cepat, 3 putaran sampai terus dan akhirnya langkah kaki syekh itu makin melambat sampai akhirnya dia terjatuh. Dan sang murid ini kemudian memberikan pertolongan dan membawanya ke tempat pengobatan dan memberikan waktu untuk beristirahat kepada saya. Kemudian setelah siuman dan sadar dan kesehatannya mulai prima kembali, murid itu bertanya, ya syekh, ana as'aluka fi ma'na fattaqullaha mastata'tum ya syekh. Saya akan bertanya kepadamu tentang makna dari fattaqullaha mastata'tum. Kenapa engkau memberikan contoh, bahkan engkau berlari sampai engkau pingsan? Maka jawaban syekh, inilah makna dari fattaqullaha mastata'tum. Engkau bertakwa kepada Allah sampai engkau ditakdirkan Allah engkau berhenti di dalamnya. Inilah makna dari fattaqullaha mastata'tum. Engkau keluarkan segenap dan sekuat kemampuanmu sampai akhirnya Allah menghendaki engkau tidak berbuat apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah keniscayaan bagi kita. Dan esensi, hakikat, natijah, tujuan dari puasa adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana agar kita menjadi dalam puasa kita ini ending daripada tujuan puasa tercapai, yakni kita menjadi pribadi yang bertakwa? Yang pertama, kita telaah dulu dari makna takwa. Takwa didefinisikan oleh para ulama al-imtisalu awamirullah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Maka ini memiliki makna yang sangat-sangat luas. Artinya bahwa di dalam puasa kita berupaya
melaksanakan segala aturan-aturan agar puasa kita mendapatkan puasa yang paripurna, yakni dengan melaksanakan perintah Allah dalam puasa dan menjauh segala larang Allah dalam hal puasa. Apa sih hal-hal yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah dalam berpuasa? Kalau kita berbicara tentang puasa, maka adalah kewajiban. Dan kita berbicara tentang apa yang membatalkan puasa, sangat mudah dan simpel, semua orang tahu. Yang membatalkan puasa, makan, minum, dan melakukan hubungan seksual antara suami istri, batal dia puasa. Tapi ini adalah amalan lahiriah. Ada amalan yang jauh lebih penting dan utama dibandingkan dengan lahiriah, yang pada dasarnya inilah tujuan menjadikan pribadi yang makna jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki kesadaran dan ketulusan di dalam hidup, di dalam rangka menjadi hamba Allah. Maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wasyarabah." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan yang kotor, ucapan yang buruk, ucapan yang jahat, dan melakukan ucapan-ucapannya itu, maka Allah tidak berhajat dengan puasa, dengan meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Allah melarang, Rasulullah melarang kita mengumbar mulut kita, ucapan lisan kita dengan hal-hal yang tidak baik dan buruk. Allah memerintahkan dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Oleh karenanya, sepanjang puasa ini hati-hati dengan lisan kita. Jaga lisan kita, kontrol kita, lisan kita. Apalagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lisan ini kadang-kadang kan enggak kontrol. Kalau sudah ngumpul-ngumpul, ini bibir kadang-kadang jahil, ngomongin orang, nyakitin orang, si fulan mah begini-begini. Kadang-kadang enggak sadar begitu. Oleh karenanya sepanjang puasa ini jaga, tidaklah kita mengucapkan kecuali adalah perkataan yang benar. Apalagi kalau perkataannya yang keluar ayat Al-Quran. Ketika ditanya, wahai fulan, jawab dengan Al-Quran, jawab dengan hadis. Indah banget. Ya. Ini yang harus kita pahami untuk menuju kepada pribadi yang bertakwa. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk yang akan membuat justru pahala puasa kita hancur, lebur dan binasa. Jaga juga perbuatan kita. Ini hati-hati, antara lisan dan perbuatan ini kadang-kadang sinkron perbuatan kita. Dan tentu yang terpenting adalah jaga hati kita. Jaga hati kita dari hal-hal yang akan merusak kesucian daripada puasa kita. Kita enggak menafikan nih, media sosial, handphone, setiap orang pegang handphone. Akses ke dunia internasional, ke dunia maya begitu luas. Otak ngeres sedikit, yang dibuka ngeres-ngeres. Kan begitu. Maka di Ramadan ini jaga getaran-getaran hati yang mengarah kepada rofas. Rofas itu bukan hanya ucapan yang kotor, tapi bentikan, sentuhan hati yang kotor, itu bisa rusak pahala puasa. Maka Imam Ghazali membagi puasa kepada 3 tingkatan atau 3 kualitas. Ada puasa am, puasa khawas, puasa khawas. Kalau puasa yang umum mah jaganya jaga, gak makan, gak minum. Itu umum dan wajar biasa. Yang dapatnya cuma menunaikan kewajiban. Pahalanya menunaikan kewajiban. Tingkatlah derajat kita kepada kualitas khawas. Apa khawas? Jaga panca inderanya. Punya bibir, punya mulut, jaga. Punya mata, jaga. Punya telinga, jaga. Jaga panca indera kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mampu meningkatkan kepada khawasul khawas, kepada orang yang mampu menjaga hati kita. Ya Allah, kalau di hati sudah ada segertak dendam, dengki, iri, buru-buru istighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, buru-buru mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah orang yang mampu menjaga puasanya, yakni
menjaga amal-amalan lahiriahnya, menjaga amalan-amalan batiniyahnya, maka nanti keluar dari puasa Ramadan ini akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat pahala bagi orang yang bertakwa tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah sha'imin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah belum tentu kita akan menemukan Ramadan di akan datang. Oleh karenanya jadikanlah dalam pemahaman kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan yang penuh dengan keberkahan, pahala dilipat gandakan, begitu luas terbuka pahala ditawarkan Allah kepada kita. Pintu langit terbuka, kita munajah Allah langsung dengar. Oleh karenanya manfaatkan Ramadan ini dalam rangka kita menjadi pribadi-pribadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan shaum Ramadan khususnya yang kita laksanakan pada bulan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.